Wanita ini dengan sengaja memberi tanda pada tisu toilet, lalu berlari keluar pintu kamar mandi untuk menguping. Benar saja, ia menemukan pembantu berkulit hitam yang dianggap rendah itu tampaknya sedang menggunakan toilet khusus orang kulit putih. Winnie, are you in there? Yes, ma'am. And just what are you doing? Pada detik berikutnya, sang pembantu langsung menekan tombol flush, sehingga hal itu membuat majikannya langsung murka. Akibat kejadian itu, sang pembantu pun diusir. Namun ia tidak berniat untuk berkompromi dengan nyonya kulit putih tersebut. Lalu keesokan harinya, ia datang ke rumahnya dengan membawa pai coklat yang telah dicampuri kotoran sebagai alasan untuk meminta maaf. Dengan sikap layaknya seorang pemenang, wanita itu meminta sang pembantu masuk ke dalam rumah. Lalu dengan wajah penuh kenikmatan, ia menikmati pai coklat yang sebenarnya beraroma kotoran. Bahkan saat ia mengunyah dan mencicipinya dengan saksama, ia tetap tidak lupa memanfaatkan momen tersebut untuk menyindir dan merendahkan Minnie. Namun Minnie sama sekali tidak peduli. Ia hanya menatap wajahnya dengan ekspresi puas saat melihat lawannya menikmati hasil karyanya. Sementara itu, sang nyonya pun tetap menunjukkan wajah penuh kenikmatan saat menyantapnya. Saat itu tiba-tiba sang ibu majikan ingin mencicipi sedikit, tetapi Minnie dengan sengaja menolaknya. Ia berkata bahwa kue tersebut spesial hanya untuk Nona Hilly. Sampai akhirnya, pada saat itu, Minnie benar-benar sudah tidak bisa menahan diri lagi. Eat my shit. What you say? I said eat my shit. Have you lost your mind? No, ma'am. But you about to. 'Cause you just did. Did. Saat melihat kue yang dihiasi kotoran itu, Hilly akhirnya menyadari bahwa dirinya telah terjebak dalam sebuah jebakan. Namun setelah menerima penghinaan sebesar itu, Hilly tentu tidak mungkin menelan begitu saja rasa sakit hatinya. Terlebih dahulu ia mengirimkan ibunya yang sempat menertawakannya ke panti jompo dengan kondisi paling buruk dan terlantar. Setelah itu, ia menyebarkan rumor ke seluruh kota, mengklaim bahwa Minnie mengidap penyakit menular serius yang bisa mencemari udara. Akibatnya, Minnie dijauhi oleh seluruh warga, dan tak satu pun keluarga kulit putih yang bersedia mempekerjakannya. Namun Minnie tahu bagaimana cara menghadapinya. Ia pun segera mendatangi rumah musuh bebuyutan mantan majikannya, dan untungnya wanita itu bukanlah nyonya arogan yang dipenuhi kesombongan dan prasangka, melainkan sosok yang lembut dan manis. Sambutan hangat itu membuat Minnie merasa tersanjung. Tak lama kemudian, wanita tersebut mulai mengajak Minnie berkeliling untuk mengenal lingkungan sekitar. Namun, karena rumah itu sangat besar, beban kerja seorang pembantu tentu juga jauh lebih banyak. Si wanita manis itu sempat mengira Minnie akan mundur karena hal tersebut, tetapi Minnie justru menerimanya dengan sungguh-sungguh. So you'll do it? Oh, no hugging, no hugging. I'm sorry. It's the first time I've hired a maid. Come on! Namun ketika keduanya masuk ke dalam rumah untuk membicarakan detail pekerjaan, si wanita manis itu justru mengajukan permintaan yang terdengar tidak masuk akal. Ia bersedia membayar Minnie 2 kali lipat dari upah biasa, memberinya lebih dari 3 hari libur setiap minggu, bahkan memastikan jam kerja di hari masuk tidak boleh lebih dari 5 jam. Minnie pun kebingungan, mengapa syarat yang ditawarkan begitu menguntungkan. Tak lama kemudian, wanita itu mengungkapkan sebuah kebenarannya. Suaminya tidak mengetahui bahwa ia telah mempekerjakan seorang pembantu kulit hitam. Jika sang suami mendapati ada perempuan kulit hitam asing di dalam rumah mereka, yang menunggu Minnie kemungkinan besar adalah sebutir peluru yang bisa merenggut nyawanya. Namun demi menyambung hidup, Winnie tetap menerima pekerjaan itu, sebuah pekerjaan yang seakan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Keesokan harinya, saat ia berangkat kerja, sebuah mobil sport mewah tiba-tiba melaju kencang ke arahnya. Winnie berusaha tetap tenang dan tidak berani menoleh, takut satu gerakan saja bisa memicu bahaya mematikan. Tetapi rasa takut datang seperti gelombang besar yang menghantam tanpa henti, hingga akhirnya menenggelamkannya sepenuhnya. Dengan segenap keberanian yang tersisa, ia pun perlahan menoleh ke belakang. Help with those? Mendengar hal itu, Minnie secara refleks langsung melarikan diri. Minnie! Minnie, hey, stop! Minnie! Minnie! Hey, I'm not here to hurt you. Girl,
Gonna put the stick down? Untungnya, pria itu adalah sosok yang berpendidikan dan berasal dari keluarga terpandang. Ia sama sekali tidak menunjukkan perilaku berlebihan. Sebaliknya, ia dengan sangat sopan menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Minnie. Bahkan ia membungkuk untuk membantunya memungut barang-barang yang terjatuh. Tak hanya itu, ia juga dengan lembut menenangkan Minnie yang masih terkejut oleh kejadian mendadak tadi. Malam itu, Minnie dengan penuh semangat datang ke rumah sahabatnya. Ia ingin merayakan kabar baik bahwa dirinya telah mendapatkan pekerjaan baru. Namun begitu membuka pintu, ia justru mendapati seorang gadis kulit putih asing bersembunyi di dalam rumah. Seketika, rasa senangnya lenyap tanpa sisa. Dengan penuh kewaspadaan, Minnie menatap keduanya dari atas sampai bawah. Di tengah masyarakat yang penuh diskriminasi seperti itu, hampir tak pernah ada orang kulit putih yang mau mendekati orang kulit hitam. Apalagi seorang gadis kulit putih muncul di rumah seorang pembantu kulit hitam. Minnie pun menuntut penjelasan atas tujuan kedatangan gadis tersebut. Gadis itu mengaku dirinya seorang penulis. Ia ingin menuliskan kisah hidup para pembantu agar lebih banyak orang mengetahui kehidupan dan penderitaan yang mereka alami, dengan harapan dapat membantu para pembantu kulit hitam keluar dari bayang-bayang diskriminasi. Namun setelah mendengarnya, Minnie merasa tetap ragu dan sulit percaya. Karena di dunia yang dipenuhi kebohongan dan prasangka ini, ia tak bisa dengan mudah mempercayai niat baik seorang asing, terlebih lagi seseorang dari kelompok yang selama ini lebih sering memberinya luka daripada harapan. Namun setelah melangkah keluar rumah, ia mulai menyadari bahwa dirinya mungkin telah bersikap terlalu keras. Ia pun merenung, apakah sikapnya tadi terlalu gegabah, atau apakah luka masa lalu membuatnya terlalu waspada dan menutup diri. Bagaimanapun juga, hari ini ia sendiri baru menerima kebaikan dari seorang berkulit putih. Jika demikian, mengapa ia tidak mencoba untuk percaya sekali lagi? Dengan pikiran itu, Minnie pun berbalik arah dan kembali ke rumah tersebut. Ia meminta Ailey untuk memberi ruang baginya duduk. Lalu dengan tegas kembali menekankan agar jangan pernah mempermainkan perasaannya atau mengkhianati kepercayaannya. Setelah itu, Minnie akhirnya memutuskan untuk membuka diri dan mulai menceritakan kisah hidupnya. Tak lama kemudian, Minnie pun mulai menurunkan kewaspadaannya dan akhirnya membuka isi hatinya sepenuhnya. Then she say, "Oh, Minnie, I'm gonna give you a paid vacation. I ain't never had no paid vacation in my life." A week later, I come back, and they done moved to Mobile. Kisah keduanya memang tulus dan menyentuh, tetapi segera berakhir karena tak banyak yang bisa diceritakan. Jelas cerita-cerita kecil itu belum cukup untuk menopang sebuah buku tentang kehidupan para pembantu. Ailey pun menyadari bahwa ia membutuhkan lebih banyak pembantu kulit hitam untuk ikut berbagi kisah. Namun hal itu bukan perkara mudah. Di tengah masyarakat yang syarat diskriminasi, banyak pembantu kulit hitam memilih diam dan bertahan dalam kepedihan. Mereka tak ingin membuka luka dan perjuangan mereka kepada publik. Akan tetapi, Minnie bukanlah tipe orang yang sabar menghadapi kebuntuan seperti itu. Okay, I will. You gonna done it now? Meskipun usaha mereka dipenuhi ketulusan, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan. Ketika para pembantu lain mendengar bahwa kisah ketidakadilan yang mereka alami akan dituliskan dalam sebuah buku, hampir semuanya memilih menolak tanpa pengecualian. Alasannya cukup sederhana, orang-orang yang menindas mereka adalah kaum kulit putih yang berkuasa dan terpandang. Setiap pembantu takut ada pembalasan, karena belum lama ini saja, seorang pembantu kulit hitam dijebloskan ke penjara, jadi peristiwa itu masih segar dalam ingatan mereka. Semua itu bermula setelah Minnie meninggalkan rumah mantan majikannya. Nyonya Healy dengan cepat mempekerjakan pembantu baru. Namun di hari pertama bekerja, pembantu tersebut mengajukan permintaan yang sulit. Ia menjelaskan bahwa kedua anak kembar laki-lakinya berhasil diterima di universitas, tetapi ia masih kekurangan $70 untuk membayar uang kuliah. Ia memohon agar Healy bersedia membayar gajinya 1 bulan lebih awal. Sebagai gantinya, ia rela bekerja tambahan 1 bulan tanpa upah. Namun permintaan yang tulus itu hanya dibalas dengan penolakan dingin dan ejekan. Okay. Go on. See, God don't give charity to those who are well and able. You need to come up with this money on your own, okay? Yes, ma'am. Namun selanjutnya sebuah peristiwa justru menjadi titik balik. Mungkin hanya kebetulan, atau mungkin juga ada yang sengaja merencanakan hal ini. Suatu hari,
Saat ia sedang membersihkan ruangan, ia tanpa sengaja menemukan sebuah cincin di belakang sofa. Seketika itu juga hatinya dipenuhi perasaan yang rumit. Ia teringat pada kedua anak kembarnya yang masih kekurangan sedikit biaya untuk kuliah, dan cincin di hadapannya tampak seperti jalan keluar sementara dari kesulitannya. Setelah memastikan tak ada siapapun di sekitarnya, diam-diam ia memasukkan cincin itu ke dalam sakunya. Namun di kemudian hari, tindakannya itu akan membuatnya harus membayar harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, begitu turun dari mobil, ia langsung ditangkap polisi yang sudah lama menunggu. Bahkan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, ia sudah didorong dengan kasar ke arah mobil polisi. Saat ia mencoba mengambil tasnya, polisi mengira ia melawan. Dalam sekejap, tongkat polisi menghantam kepalanya dengan keras. Sementara itu, Hilly berdiri di samping dengan wajah tanpa ekspresi, tenang seolah menikmati semua yang terjadi. Abby menyaksikan kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Rasa takutnya terhadap orang kulit putih semakin dalam, namun yang lebih mengerikan segera menyusul. Petaka itu tidak hanya menimpa satu pembantu saja, tetapi seluruh komunitas kulit hitam menerima ancaman kematian. Malam itu bus yang ditumpangi Abby tiba-tiba dihentikan. Dengan suara dingin, sopir memerintahkan semua penumpang kulit hitam untuk segera turun. Alasannya tak jauh dari sana. Seorang pembantu kulit hitam baru saja ditembak mati akibat konflik rasial. Demi melindungi penumpang kulit putih, sopir harus segera mengantar mereka pulang. Sementara itu, para penumpang kulit hitam diturunkan begitu saja di pinggir jalan, seolah-olah mereka hanyalah sampah yang tak berharga. Hati Abby dipenuhi ketakutan dan kegelisahan. Ia berlari sepanjang jalan, hanya ingin segera tiba di rumah. Di masyarakat yang penuh diskriminasi dan prasangka seperti itu, bisa tetap hidup saja adalah hal yang terpenting. Namun saat hampir sampai di depan rumahnya, ia terpeleset dan jatuh ke lumpur. Pada saat itu, ia merasa sangat putus asa. Masyarakat yang penuh diskriminasi itu seperti lumpur tersebut, mungkin tidak langsung membunuhmu, tetapi akan meninggalkan noda kotor yang sulit dihapus. Sekalipun seseorang berhati baik, tetap saja ia bisa terluka oleh keadaan. Dengan hati berat, Abby pun pergi ke rumah Minnie, karena hanya di sisi sahabatnya lah ia bisa merasakan sedikit rasa aman dan kehangatan. Namun Minnie menyadari sesuatu yang jauh lebih besar. Apa yang mereka alami bukan sekadar kesulitan pribadi, melainkan penderitaan mendalam yang dihadapi seluruh komunitas kulit hitam. Mereka hidup dalam neraka dan terperangkap tanpa jalan keluar. Bahkan generasi berikutnya pun mungkin tak akan mampu melepaskan diri dari sangkar ketidakadilan ini. Mungkin jika tidak ada perubahan, mereka akan selamanya terjebak dalam nasib yang menyedihkan. Bahkan banyak pembantu kulit hitam yang sudah mulai menyadari hal tersebut. Setelah insiden penembakan tersebut, Ailey seperti biasa datang menemui Abby. Namun ia tertegun melihat pemandangan di hadapannya, satu ruangan penuh pembantu kulit hitam telah berkumpul. Mereka semua sudah siap, dan mereka memutuskan untuk menceritakan kisah hidup mereka, kisah tentang luka, ketidakadilan, dan perjuangan yang selama ini mereka pendam. I'm gonna help with your stories. I'm on help too. We all are. Dalam kisah-kisah ketidakadilan yang dialami para pembantu itu, tersimpan begitu banyak luka dan perjuangan. Ailey mendengarkan setiap cerita dengan saksama, dan hatinya pun dipenuhi rasa iba sekaligus kemarahan yang membuncah. Yang paling sering ia dengar adalah keputusasaan. Luka-luka masa lalu terus terulang dalam ingatan mereka, hingga menusuk hatinya berkali-kali tanpa henti. Saat malam semakin larut dan suasana menjadi sunyi, para pembantu satu persatu berpamitan pulang. Tinggallah Abby, yang dengan susah payah menahan air mata, sebelum akhirnya menceritakan kisah yang selama ini ia pendam jauh di dalam hatinya. Ternyata anaknya telah meninggal oleh seorang kulit putih. Hanya demi hiburan semata, mereka dengan kejam mengendarai truk untuk menghilangkan nyawanya tanpa rasa belas kasihan. Ailey tak pernah membayangkan bahwa kejadian sekejam dan seabsurd itu benar-benar terjadi begitu dekat dengannya. Namun justru karena itulah, tekadnya untuk mengungkap kebenaran kepada publik semakin kuat. Ketika kisah yang terkumpul sudah cukup banyak, rencana penerbitan buku pun mulai terasa nyata. Namun demi memastikan setelah buku itu terbit, tak seorang pun mendapat balasan dendam, Minnie mengusulkan agar semua nama dalam cerita diganti dengan nama samaran. Akan tetapi Ailey dengan tegas menolak gagasan tersebut. Ia berpendapat bahwa jika cerita-cerita itu dibuat samar atau seolah rekaan, maka kebenaran akan kehilangan ketepatannya dan makna aslinya pun akan memudar.
Ia ingin menggunakan kisah nyata untuk menyentuh hati orang-orang, agar mereka benar-benar melihat kenyataan pahit yang dialami para pembantu kulit hitam. Mendengar keteguhan hati Ailey, Minnie tenggelam dalam pikirannya. Ia memahami kekhawatiran sahabatnya, tetapi ia juga tak bisa mengabaikan keselamatan semua orang. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Ia mengusulkan agar kisah tentang majikan kaya yang memakan pai coklat istimewa itu juga dimasukkan ke dalam buku. Karena menjaga harga diri dan reputasinya, majikan tersebut pasti tidak akan pernah mengakui bahwa cerita itu terjadi di kota mereka. Dengan begitu, identitas asli para pembantu tetap terlindungi, tetapi kebenaran tetap bisa diungkapkan. Namun Ailey merasa cara itu kurang tepat. Meski demikian, demi keselamatan seluruh pembantu kulit hitam Minnie, tetap bersikeras mempertahankan idenya. Now either put it in or pull my parts out altogether. Y'all pick. Ailey sebenarnya masih diliputi keraguan, namun peristiwa berikutnya membuatnya semakin yakin bahwa pilihan Minnie mungkin memang yang paling aman. Suatu hari dalam sebuah pertemuan para wanita berkulit putih, Hilly mengusulkan agar setiap keluarga membangun toilet khusus untuk orang kulit hitam. Dari balik jendela, Ailey melihat beberapa wanita berdiri sambil menunjuk-nunjuk lokasi pembangunan toilet tersebut, membicarakannya seolah-olah sedang merencanakan sesuatu yang wajar. Seketika hati Ailey hanya bisa dipenuhi rasa getir dan tak berdaya. Tak lama kemudian, orang-orang yang merasa dirinya terhormat itu kembali mengadakan acara amal yang penuh kemunafikan. Hilly berdiri di podium dengan wajah penuh kepura-puraan, menyerukan suara agar semua orang menyumbangkan makanan bagi anak-anak Afrika. Bahkan dengan bangga ia menyatakan akan mengirim bantuan untuk mereka. Kata-katanya terdengar begitu mulia, seakan-akan ia benar-benar seorang wanita dermawan berhati suci. Namun Ailey tahu, semua itu hanyalah demi pencitraan dan kebanggaan diri. Ketika Hilly bertanya kapan aksi mulia itu akan dimuat di surat kabar, Ailey semakin merasa muak. Tetapi demi menjaga hubungan sosial dan tekanan lingkungan, ia hanya bisa tersenyum kaku dan menjawab sekenanya. I'll have it in there real soon. Great. Namun begitu rapat itu selesai, Hilly langsung menemui Ailey dan mengancamnya. Oh, you'd be in serious trouble. Well, I'll be on the lookout. Put my initiative in the newsletter. Okay? Dalam keadaan tak berdaya, Ailey akhirnya terpaksa menyiapkan naskah yang memuji kegiatan amal tersebut. Saat menatap foto wanita munafik itu, hatinya dipenuhi rasa muak. Ia pun melepas foto itu dan memasukkannya ke dalam tong sampah. Setelah itu, diam-diam ia mengubah beberapa kata dalam naskah yang ditulisnya. Tak lama kemudian, artikel itu pun terbit dengan lancar. Dan tak berselang lama, Hilly menerima sebuah hadiah besar yang berkaitan dengan toilet. It's Gator! She put it in the newsletter. Oh my God. I specifically said, drop old coats at my house, not commodes. Seketika seluruh kota menjadi gempar setelah Ratu Toilet menjadi bahan gunjingan. Alasan Ailey begitu teguh membantu para pembantu berkulit hitam sebenarnya berakar dari masa kecilnya. Ia memiliki seorang figur seperti ibu sendiri, seorang perempuan berkulit hitam yang membesarkannya sejak kecil, dan dialah pembantu yang selalu berada di sisinya. Sewaktu kecil, Ailey sering diejek dan dikucilkan teman-temannya. Di hari-hari yang sepi dan menyakitkan, hanya perempuan itulah yang menghiburnya, serta memberinya kehangatan dan rasa diterima apa adanya. Of course I'm ugly. I wish you quit feeling sorry for yourself. Now that's ugly. Ugly is something that goes up inside. It's mean and hurt like them boys. Now you're not one of them, is you? But I didn't think so, huh? Setiap kali Ailey merasa sedih atau terpuruk, sosok ibu kulit hitam itulah yang selalu menuntunnya melewati lumpur kehidupan. Ia bukan sekadar pembantu di rumah mereka, melainkan sahabat, sandaran, dan sumber kehangatan bagi Ailey. Namun hanya karena beberapa tahun menempuh kuliah di luar kota, ketika Ailey pulang ke rumah, perempuan yang membesarkannya itu telah menghilang. Ia pernah menanyakan hal itu kepada ibunya, tetapi sang ibu hanya menjawab singkat bahwa pembantu itu sudah mengundurkan diri. Setelah melalui berbagai peristiwa, Ailey semakin yakin bahwa kebenarannya tidak semudah itu. Ia pun memutuskan untuk kembali menanyai ibunya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di bawah desakan Ailey, sang ibu akhirnya mengungkapkan kenyataannya. Tahun itu,
Ibunya terpilih menjadi anggota Dewan Kota, sebuah jabatan yang sangat ia banggakan. Banyak tokoh masyarakat datang ke rumah untuk merayakan dan menghadiri jamuan makan, tetapi pembantu yang sudah lanjut usia itu bergerak sangat lambat. Meski sang ibu sebenarnya menyukainya, penampilannya di acara tersebut dianggapnya kurang pantas. Lebih buruk lagi, ia tidak mendengar ketukan di pintu, sehingga sang ibu sendiri yang harus membukakannya. Ternyata, yang datang dari balik pintu adalah putri dari pembantu tersebut. Karena di tengah pesta yang dipenuhi tamu kulit putih, sang ibu merasa tak pantas jika membiarkannya masuk lewat pintu depan, sehingga ia menyuruhnya masuk melalui pintu belakang untuk menunggu di dapur. Namun di luar dugaan, gadis itu justru langsung membuka pintu depan dan masuk begitu saja. Di hadapan para tamu kulit putih, tindakan seperti itu dianggapnya tidak pada tempatnya. Demi menjaga wibawa dan citranya sebagai anggota dewan, sang ibu dengan tegas memecat pembantu yang telah mengabdi pada keluarga mereka selama 30 tahun itu. Mendengar semua itu, Ailey langsung marah. Ia merasa tindakan ibunya adalah pengkhianatan kejam terhadap pengabdian panjang dan kesetiaan seorang perempuan yang telah memberikan hampir seluruh hidupnya untuk keluarga mereka. Ia segera berdiri dan berniat mencari perempuan itu untuk membawanya kembali, tetapi sang ibu dengan nada penuh penyesalan mengatakan bahwa pembantu tersebut telah meninggal dunia. You broke her heart. I'm sorry. I'm so sorry. Dulu saat masih kecil, kita selalu mengira bahwa kematian hanya datang ketika seseorang telah mencapai usia tertentu. Namun kini kita baru menyadari bahwa kematian itu acak dan tak terduga. Perpisahan yang sesungguhnya seringkali tidak disertai pemandangan sendu, seperti di jalan panjang atau ucapan perpisahan yang megah. Ia bisa datang diam-diam pada pagi yang tampak sama seperti hari-hari biasa. Namun sejak saat itu, seseorang akan selamanya tertinggal di hari kemarin. Ailey memutuskan untuk memastikan semuanya dengan matanya sendiri, lalu ia mengemudi menuju rumah tempat pembantu itu dulu tinggal. Kenangan masa kecil pun membanjiri pikirannya, seakan-akan melihat kembali sosok perempuan yang pernah menyembuhkan luka hatinya, serta dengan lembut menyisir rambutnya. Saat itu, hatinya dipenuhi kehangatan dan rasa syukur. Mengenang semua itu, Ailey tak kuasa menahan senyum. Ia pun memutuskan untuk menuliskan kisahnya sendiri ke dalam buku tersebut. Tak lama kemudian, sebuah buku yang memuat kisah banyak pembantu akhirnya diterbitkan. Judulnya adalah The Help, dan inilah cerita yang Mimin ulas sekarang. Nama penulis tetap anonim, karena Ailey tahu penulis sejati buku itu bukanlah dirinya, melainkan para pembantu yang dengan berani menceritakan pengalaman hidup mereka, serta Mimin yang menceritakan kisah ini untuk membantu semua orang menjaga toleransi sesama umat. Beberapa waktu kemudian, Minnie menerima sepucuk surat berisi sejumlah uang. Ternyata Ailey membagikan hasil royalti buku itu kepada para perempuan yang telah menyumbangkan kisah mereka. Ia ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghormatannya dengan cara tersebut. Dengan penuh kegembiraan, Minnie berlari menemui Abby untuk berbagi kabar bahagia itu. Buku itu dengan cepat menjadi perbincangan di berbagai penjuru negeri. Dan di antara semua kisah yang ada, yang paling menggemparkan adalah keberanian Minnie. Ceritanya menjadi bagian paling berani dan paling mengguncang dalam buku tersebut. Sementara itu, Ibu Hilly yang dititipkan di panti jompo juga membaca buku tersebut. Begitu menyadari isi ceritanya, ia dengan penuh semangat ingin memberitahu putrinya, karena akhirnya ia merasa bisa melampiaskan kekesalannya dan membalas rasa sakit hati yang selama ini dipendam. What book? What's it called? The Help. H-E-L-P. Dan pada malam itu juga, dari kamar Hilly terdengar suara bentakan dan keributan yang memecah kesunyian suaminya. Benar saja, keesokan harinya semuanya berjalan seperti yang telah Minnie perkirakan. Para keluarga kulit putih mulai mempertanyakan isi buku tersebut karena cerita di dalamnya terasa begitu dekat, seolah-olah telah terjadi di sekitaran mereka. Sementara itu, Hilly dengan nada penuh pembenaran diri menyatakan bahwa kisah dalam buku tersebut sama sekali bukan tentang kota mereka. Ia menuduh buku tersebut hanyalah karangan seorang kulit hitam yang sengaja memutarbalikkan fakta demi mencoreng nama baik orang lain. Dengan cara itulah Hilly berusaha keras menjaga citra dirinya, tetapi emosi yang ditekan terlalu lama akhirnya meledak juga.
Donasi yang sebelumnya ia kirimkan untuk anak-anak Afrika tiba-tiba dikembalikan, dan di atasnya tertulis untuk Healy, sang pemakan pai coklat istimewa $200. Secara terang-terangan, sindiran itu menyinggung kisah memalukan dalam buku tersebut. Jelas sekali ada seseorang yang sengaja mempermalukannya atas kemunafikan yang pernah ia tunjukkan. Dalam amarahnya, Healy dengan wajah merah padam mengemudi kencang menuju rumah Ailey. Karena dalam benaknya, hanya ada satu orang yang mungkin menjadi penulis buku itu. I've contacted my lawyer, Hippie Goodman. He's the best libel attorney in the state. Oh, Missy, you're going to jail. You can't prove anything. Careful, Haley. That's chapter 12. Don't give yourself away now. That was not me! Healy memutuskan untuk mengadu kepada Ibu Ailey, berharap bisa menekan dan menjatuhkan Ailey lewat keluarganya sendiri. Namun tak disangka, sekali lagi ia seperti menabrak tembok yang tak bisa ditembus. You know, Hilly, if I didn't know any better, I'd say you've been eating too much pie. This is for you. I came here. In fact, I'm sure of it. Now you get your raggedy ass off my porch. Go on. Get off my property. Now! Before we all get one of those disgusting things on our lips. Karena masih dipenuhi amarah, Healy mendatangi rumah sahabatnya, dan dengan alasan bahwa Abby telah mencuri 2 sendok, ia secara sepihak memecatnya, bahkan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Dengan sikap angkuhnya, ia memperingatkan bahwa dirinya sendiri yang akan memastikan Abby dijebloskan ke penjara. Namun kali ini, Abby tidak lagi menahan diri atau bersikap pasrah terhadap kesewenang-wenangan itu. Abby menjawab dengan tenang bahwa di penjara justru ia akan memiliki banyak waktu luang. Cukup waktu untuk menulis dan menceritakan kebenaran tentang pai kotoran itu kepada semua orang. Mungkin karena benar-benar tak mampu menahan amarahnya, Healy pun pergi dengan gusar. Sementara itu, majikan Abby mempertimbangkan latar belakang keluarga Healy. Karena pengaruhnya yang besar di kota tersebut, ia terpaksa meminta Abby untuk mengundurkan diri. Meski hati Abby dipenuhi rasa berat dan tak rela, ia tahu bahwa ada kenyataan yang tak bisa ia ubah. Sebelum benar-benar pergi, ia memeluk anak yang sangat ia sayangi untuk terakhir kalinya. Sebuah pelukan penuh cinta, namun juga perpisahan yang menyakitkan. Air mata gadis kecil itu pun berlinang saat memandangi ibu kulit hitamnya pergi menjauh. Dan kali ini, Abby memutuskan untuk tidak lagi mencari pekerjaan sebagai pembantu. Ia memilih untuk beralih menjadi seorang penulis. Film ini diadaptasi dari novel berjudul The Help. Di sebuah kota kecil yang lama berdiri di atas prasangka dan perbedaan warna kulit, suara-suara yang pernah dibungkam akhirnya menemukan keberanian untuk bergema. Suara mereka bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah yang membakar, melainkan dengan sebuah cerita. Dan di antara dapur yang panas serta halaman belakang yang sunyi dan ruang tamu yang penuh kepura-puraan, lahirlah keberanian kecil untuk berkata bahwa aku terluka dan aku pantas untuk didengar. Ini adalah kisah seorang perempuan yang belajar bahwa suaranya berarti, seorang ibu yang menemukan harga dirinya, dan seorang anak tumbuh dengan kenangan tentang pelukan yang tulus. Dan di sanalah makna sejati dari The Help, bukan tentang siapa yang lebih tinggi atau lebih kuat, melainkan tentang tangan-tangan yang saling menggenggam ketika dunia mencoba memisahkan mereka. Karena pada akhirnya, perubahan besar selalu dimulai dari keberanian kecil, keberanian untuk mendengar, keberanian untuk percaya, dan keberanian untuk saling menguatkan.